Pandu PTM di Puskesmas Kalianget. Konsep dasar Pandu PTM di Puskesmas Kalianget. Pengertian, Pandu PTM di FKTP adalah penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian PTM yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi melalui upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Tujuan, pencegahan dan pengendalian PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Sasaran Pandu PTM di FKTP meliputi individu dan/atau kelompok masyarakat baik yang berisiko PTM maupun yang tidak berisiko dari umur 15 tahun ke atas. Pelayanan terpadu Pandu PTM. 1. Diadop dari WHO PEN yang disesuaikan kebutuhan program di Indonesia. 2. Bertujuan memperkuat sistem kesehatan dan fungsi layanan primer. 3. Setting intervensi prioritas yang cost efektif untuk pelayanan. 4. Berkualitas sesuai dengan kemampuan daerah. 5. Paket intervensi esensial minimal dalam JKN. 6. Dititik beratkan pada manajemen hipertensi dan DM dengan penambahan pelayanan kanker, talasemia, glukoma, gangguan pendengaran dan rehabilitasi berbasis masyarakat. 7. Upaya kesehatan berbasis masyarakat Posbindu PTM, dikembangkan sebagai bagian dari Pandu PTM yang memungkinkan rujukan ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Ruang lingkup Pandu PTM di Puskesmas Kalianget. 1. Promosi kesehatan. 2. Deteksi dini faktor risiko PTM. 3. Peningkatan peran serta masyarakat. 4. Penemuan kasus PTM. 5. Penanganan kasus PTM. 6. Pencatatan dan pelaporan PTM. 7. Surveillance terpadu PTM. 8. Pemantauan dan penilaian kegiatan. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku cerdik masyarakat. Cerdik adalah slogan kesehatan yang setiap hurufnya mempunyai makna, yaitu C sama dengan cek kesehatan secara berkala, E sama dengan enyahkan asap rokok, R sama dengan rajin aktivitas fisik, D sama dengan diet sehat dengan kalori seimbang, I sama dengan istirahat cukup dan K sama dengan kelola stres. Perilaku cerdik ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan dan konseling terhadap faktor risiko PTM. Deteksi dini faktor risiko PTM. Deteksi dini dilakukan untuk menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara rutin. Deteksi dini. Kegiatan deteksi dini faktor risiko ini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau pada kelompok masyarakat khusus melalui Posbindu. Puskesmas Kalianget mempunyai kegiatan Posbindu di setiap desa di 7 desa. Screening uji tapis. Screening uji tapis bukan untuk diagnosis tetapi untuk menjaring dan menentukan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Oleh karena itu memerlukan follow-up yang cepat dan pengobatan yang tepat pula. Peningkatan peran serta masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian PTM, baik secara perorangan maupun kelompok dilakukan melalui kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), dengan membentuk dan mengembangkan pos pembinaan terpadu Posbindu PTM. Pada Posbindu PTM dapat dilaksanakan kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan di bawah pembinaan puskesmas. Penemuan kasus PTM. Melakukan penemuan kasus PTM sedini mungkin early diagnosis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Penanganan kasus PTM. Penanganan kasus PTM sesegera mungkin prompt treatment, melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bila diperlukan. Dalam melakukan penanganan kasus, tenaga kesehatan di FKTP harus mempromosikan perilaku patuh adalah P sama dengan periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A sama dengan atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T sama dengan tetap diet dengan gizi seimbang. U sama dengan upayakan aktivitas fisik dengan aman. H sama dengan hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik.
Pandu PTM sebagai pendekatan faktor risiko PTM terintegrasi di FKTP. Peningkatan tata laksana faktor risiko utama konseling upaya berhenti merokok, hipertensi, dislipidemia, obesitas dan lain-lain ideasitas pelayanan kesehatan dasar puskesmas, dokter keluarga, klinik praktek swasta. Peningkatan respons cepat kegawat daruratan PTM di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tata laksana terintegrasi hipertensi dan diabetes melalui pendekatan faktor risiko. Prediksi risiko penyakit jantung dan stroke dengan carta WHO PEN. Pencatatan dan pelaporan. Setiap penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian PTM harus dicatat dan dilaporkan oleh petugas penanggung jawab sesuai dengan sistem pelaporan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan. Pencatatan dan pelaporan rutin. Merujuk pada sistem pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi dan surveillance PTM. Surveillance terpadu PTM. Surveillance PTM adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian faktor risiko dan kasus PTM, serta kondisi yang mempengaruhi peningkatannya untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pencegahan dan pengendalian secara efektif dan efisien. Pemantauan dan penilaian kegiatan. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota melakukan pemantauan dan penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian PTM di FKTP sesuai dengan kebijakan dan strategi pencegahan dan pengendalian PTM di FKTP. Tujuan kegiatan penilaian kinerja pengendalian PTM di Puskesmas adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pemanfaatan Puskesmas sebagai pusat pelayanan pengendalian PTM di masyarakat dan pusat rujukan rujukan medik spesialistik terbatas antar Puskesmas. Tingkat kemampuan menangani kasus emergensi komplikasi, dalam batas kewenangan yang boleh dilakukan oleh tim interprofesi terlatih. Mendapatkan data dan informasi untuk perencanaan tahun yang akan datang. Pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan. Tata laksana Pandu PTM di Puskesmas Kaliangat. Tata laksana PTM di Puskesmas dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi mulai saat ditemukan faktor risiko sampai pada penata laksanaannya. Contohnya, merokok sebagai suatu faktor risiko bersama PTM. Maka jika pasien dengan riwayat merokok bekas perokok datang ke Puskesmas dengan gejala pernapasan asma, PPOK, curiga kanker paru, maka dokter juga harus memikirkan kemungkinan pasien tersebut juga memiliki penyakit jantung kardiovaskular atau metabolik (DM) atau PTM yang lainnya. Alur deteksi dini faktor risiko PTM. Faktor risiko: usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pada diri sendiri, kurang aktivitas fisik, diet tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol, stres. Pengukuran faktor risiko PTM. Titik, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, titik, lingkar perut, titik, tekanan darah. Pemeriksaan, kadar glukosa darah sewaktu, kadar lipid darah kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida, rasio KHDL. Titik, tajam penglihatan, tajam pendengaran, arus puncak ekspirasi AP. Pemeriksaan kadar CO pernapasan. Periksa payudara secara klinis, sadanis. Inspeksi visual asam asetat IVA. Kapan kartu prediksi risiko PTM, KARTA, dipergunakan? Kartu prediksi risiko PTM digunakan untuk menilai dan mengendalikan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berdasarkan faktor risiko seperti hipertensi, DM dan merokok sebagai titik awal penilaian entry point. Digunakan untuk screening, terutama pada usia di atas 40 tahun. Perokok, lingkar perut lebih besar dari normal, riwayat hipertensi pada keluarga, riwayat DM atau penyakit ginjal pada keluarga. Alur Pandu PTM di Puskesmas Kaliangat. Pandu PTM di FKTP merupakan kegiatan pelayanan terpadu PTM bagi pengunjung Puskesmas atau FKTP yang berusia 15 tahun ke atas yang datang untuk kunjungan sakit yang berobat maupun kunjungan sehat lainnya. Pengunjung yang datang ke Puskesmas atau FKTP berasal dari rujukan Posbindu PTM, Posyandu Lansia, intervensi lanjutan PIS PK dan pasien rujuk balik FKRTL.
Pengunjung datang ke puskesmas baik kunjungan sakit maupun kunjungan sehat. Pasien pengambil antrian. Pasien menuju loket untuk melakukan pendaftaran. Pasien menunggu di ruang tunggu. Selanjutnya pasien menuju poli rawat jalan PTM, KIAKB, umum, lansia. Di poli tersebut petugas melakukan 1. Wawancara faktor risiko PTM, usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri, faktor risiko perilaku, merokok, kurang aktivitas, diet tidak sehat. 2. Pengukuran antropometri, berat badan, tinggi badan dan lingkar perut. 3. Pemeriksaan tekanan darah, glukosa darah sewaktu, kadar lipid darah, tes penglihatan, tes ketajaman pendengaran, APE, kadar CO pernapasan, sadanis, HIPA. Gunakan carta pada keadaan berikut. Usia 40 tahun ke atas atau pasien kurang dari 40 tahun yang memiliki lebih besar faktor risiko PTM. 4. Dokter menentukan diagnosis dan nilai faktor risiko penyakit tidak menular. Pasien yang memiliki faktor risiko PTM dan pasien yang sehat. Tetap sama dilakukan KIE atau konseling. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi.